Halo semuanya. Halo guys. General reading. General reading yo guys. Jadi ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Langsung aja. Kali ini temanya kita akan bongkar. Kita akan lihat prediksi tentang rahasia yang harus kamu tahu ya saat ini. Ya pokoknya mungkin kita bongkar ya rahasia yang perlu kamu tahu dalam waktu dekat ini. Oke. Terima kasih. Tara. Wah. Ini entah kamu sadar atau tidak ya. Ada yang sedang berfantasi tentang dirimu, ya. Ada yang sedang berimajinasi tentang kamu, ya. Entah siapa orang itu. Jadi kayak gini loh. Aku memang kayak diam gitu ya. Aku kayak nggak respon. Aku kayak pasif gitu. Aku kayak cuek atau apalah menurut kamu. Tapi siapa sih yang tahu aku itu berfantasi tentang dirimu. Aku berimajinasi tentang dirimu. Aku bayangkan kamu di sini. Aku bayangkan bicara sama kamu. Aku bayangkan ketemu sama kamu. Nah, gitu loh guys. Ya. Gitu Kak. Terus ini sebenarnya ada yang jadinya pusing sendiri, jadinya ngerasa stres sendiri karena gimana ya, pengennya sih perasaan ini jangan hanya dalam hati, pengennya perasaan ini jangan hanya disimpan sendiri gitu kan, pengen gitu ya merealisasikannya. Kayak ya aku capek sih cuma mikirin kamu aja, cuma memantau kamu saja. Aku cuma lihat kamu dari jauh. Aku cuma membayangkan kamu. Aku cuma kayak gitu dan itu nggak enak gitu. Kan apa-apa tuh pengennya realita gitu ya. Pengennya sih semua ini nyata. Pengennya kita bersama. Pengennya nyata gitu bahwa kita bisa bicara, kita bisa ketemu, kita bisa bersama gitu. Jadi kan ya stres sih, kayak pusing juga. Cuma memendam semuanya, tapi sulit merealisasikannya gitu. Nih hatinya kuat banget sama kamu, ya. Ini ada loh yang perasaannya itu jatuh bangun ke kamu. Contohnya gini Kak, kayak saya tuh ada perasaan sama kamu, tapi habis itu saya rasa buat apa gitu. Tapi habis itu saya sayang lagi sama kamu. Tapi habis itu udahlah ya. Habis itu saya cinta sama kamu. Saya benar-benar cinta sama kamu. Tapi habis itu udahlah. Sudahlah. Jadi jatuh bangun gitu perasaannya itu. Kamu kira enak seperti itu? Capek loh ya. Ini rahasia tentang seseorang juga ini ya. Jadi kayak gitu sebenarnya. Mungkin terbongkar sekarang ya. Supaya kamu tahu bahwa
Apa yang kamu lihat baik-baik aja, seseorang yang kamu lihat fine-fine saja, oke-oke aja, ternyata dia memendam semua rasa sakitnya. Dia memendam semua ini ya, rahasianya. Bahwa dia tersiksa sebenarnya. Gitu. Oke. Kita keluarkan lagi. Nah, dari sini. Wih, tebal banget ini ya. Oke, di shuffle ya, dikocok dengan penuh kelembutan. Oh, nah, jatuh kan? Lembut aja jatuh gitu. Ya, harus lembut menshuffle, mengkocok kartu ini. Mungkin lembut dan penuh cinta, penuh kasih sayang, ya. Ya, harus penuh cinta menshuffle ini ya. Mengkocok ini dengan penuh kasih sayang. Kita lihat ya. Apalagi ini. Oke. Nah, ini aku ngerasa ada ya yang sedang mencari cara, mencari strategi untuk memulihkan semua ini gitu. Misalnya kayak siapa ya? Ya bisa aja dia. Kalau kamu ada koneksi sama dia, bisa juga ini tentang teman, bisa juga tentang keluarga ya, entah siapa. Sebenarnya ada yang mikir gitu, gimana ya supaya memulihkan hubungan sama kamu. Ada yang kayak nyari-nyari gitu, strategi gimana memulihkan relasi kita, ya memulihkan semuanya supaya lebih baik ya hubungan kita. Tuh. Terus aku ngerasa ada ya, ini mungkin tentang rahasia semesta ya, perlu kamu tahu. Semesta juga mau ungkapkan rahasia bahwa apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan ya, sebenarnya itu bisa saja menjadi kenyataan gitu. Jadi berpikirlah positif, berperasaan yang positif ya, supaya yang positif itu terjadi. Ini beberapa tentang impian, cita-cita, harapan, keinginan, atau apalah ya, yang kamu lakukan, yang kamu usahakan, yang kamu perjuangkan, itu akan jadi kenyataan ya. Jadi jangan putus asa. Oke. Aku ngerasanya sebenarnya mungkin ada ini ya yang harus terus-menerus mengasah intuisi, mempertajam intuisi ya. Bisa juga ini dirimu sendiri. Jadi asah terus intuisimu, banyak-banyak dengar kata hati. Ya, untuk mempertajam intuisi coba banyak menyendiri ya. Untuk dengar kata hati ya banyak menyendiri dulu. Habis itu ya dengar suara intuisimu. Karena itu suara semesta, itu suara Tuhan ya. Untuk ngasih tahu rahasia ke kamu. Misalnya kayak pengen tahu rahasia tentang sesuatu bisa. Pengen tahu rahasia tentang seseorang juga bisa gitu. Jadi kuncinya kayak berdiam diri aja dulu. Terus dengar kata hatimu. Kayak aku pengen tahu nih, apa maksud dari dramanya dia. Dia itu sebenarnya kayak gimana sih? Maunya dia apa? Dia kedepannya seperti apa? Coba kamu kayak gitu. Berkata-kata di dalam hati. Supaya mengasah intuisi ya. Ngomong dalam hati, kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa mereka beginilah begitulah? Terus dengar tuh intuisimu, dengar kata hatimu. Di situ kamu temukan jawaban untuk pertanyaanmu. Gitu. Itu loh, guys. Oke. Minum nggak? Minum ya yang aus ya. Terus di sini diingatkan tentang jaga kesehatan ya. Ini buat kita
yang ngerasa aduh udah mulai nggak enak nih, kayak kesehatan itu nggak fisik doang gitu guys ya, kesehatan itu soal mental juga gitu kak ya. Jadi kalau kamu merasa ada nih nggak beres ya, nggak beres gitu, kayak badan aku udah nggak enak, pikiran perasaanku udah nggak enak, kayak nggak sehat kayaknya fisik aku, nggak sehat kayaknya mental aku, ya berarti lakukan sesuatu ya. Ya mungkin pergi ke dokter, pergi ke orang yang bisa mengobati kamu ya, yang kamu percaya begitu ya. Kita lihat lagi. Oke, terima kasih. Tara. Wah, wah. Jadi ada juga rahasia yang kita bongkar ini ya. Gini loh, kayak tentang pikiran juga ya, tentang perasaan. Pikiran dan perasaan ya. Memang aku ngerasa ada pikiran, ada perasaanmu itu bisa jadi kenyataan ya. Tapi ada juga pikiran atau perasaan itu ya, itu sekedar pikiranmu sendiri atau perasaanmu sendiri gitu. Jadi bijak-bijak mengendalikan itu ya guys. Cara membedakan kayak cuma pikiran sendiri, cuma perasaan sendiri ya, coba kamu lihat gitu dari segi kenyamanan. Kalau kamu rasa aku mikirin sesuatu, aku merasakan sesuatu itu kayak tidak nyaman ya. Kalau tidak nyaman berarti toxic, negatif ya. Dan yang negatif ini kan sebenarnya yang memicu stres, memicu kayak wah jadi kepikiran, overthinking ya. Itu padahal kan itulah perasaan atau pikiranmu sendiri. Tapi kalau kamu rasa aku berpikir ini tenang, aku menganalisa seseorang, aku berperasaan atau berpikir tentang seseorang, aku berpikir dalam ketenangan ya, dalam posisi tenang. Nah, kalau yang tenang ini biasanya yang menjadi kenyataan ya. Makanya ada istilah manifestasi yang bisa kamu wujudkan dalam ketenangan, kedamaian supaya jadi kenyataan gitu. Oke. Nah, kalau terlalu banyak berpikir bisa sakit kepala gitu guys ya. Jadi pucing-pucing deh ya. Jangan sampai pucing-pucing kak. Jangan sampai pusing terus ya. Mungkin ada beberapa hari lagi kalau terlalu berpikir berlebihan ya, pusing-pusing lah gitu. Dan aku ngerasa ini memang kamu ada mirror dengan seseorang, jadi kamu tidak merasakannya sendirian saja ya, ternyata dia juga merasakannya. Sama kayak gini ya, mungkin kamu rasa saya baik-baik aja, tapi ternyata saya sama kayak kamu, saya ini tersiksa gitu. Contohnya bukan hanya kamu yang mikirin saya juga mikirin kamu. Nah, kita saling memikirkan, kita saling mengingat, kita saling overthinking, kita juga saling terkoneksi gitu ya. Itu sih. Terus ini ada ya, kayak apa ya, dia merasakan keanehan gitu sama kamu. Mungkin kalau kamu sudah paham apa itu koneksi spiritual. Beberapa kalian mulai paham koneksi spiritual, karmik lah, twin flame lah, soulmate lah, bla 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 lah. Ya kamu paham, mulai paham ya. Sedangkan dia boro-boro paham ya. Boro-boro kayak gitu paham, tahu aja enggak gitu. Ya kan ada sisi spiritual orang itu berbeda dengan kamu. Mungkin spiritualitas dia belum seperti kamu ya. Jadi kayak apa ya, aneh gitu rasanya. Kenapa ya? Kan aku tuh maunya ya kita itu buat apa? Buat apa kita bersama? Kita itu sulit loh, rumit loh. Aku mau ya udahlah aja gitu. Aku mau
ya udah terserah aku gimana, terserah kamu gimana. Atau ya kalau susah, kalau sulit ya udah gitu. Ya pengennya kayak gitu aja, kan itu realistis. Itu ya hiduplah sesuai realita gitu kan. Tapi di sini kayak kayak hati itu menjerit-jerit, memanggil-manggil kayak nama kamu, menyebut namamu seolah-olah takut gitu kehilangan kamu. Berarti ada apa ini? Ya, apa memang benar-benar cinta, benar-benar sayang, atau ini koneksi apa? Ini ikatan batin seperti apa sih? Kok perasaan saya kuat sama kamu? Perasaan saya tarik menarik sama kamu? Atau perasaan saya nggak bisa lepas sama kamu? Nah, ini kan ada orang kayak, kok gini ya? Kok mellow? Kok galau? Kok apa ya? Sedih aja gitu. Nggak bisa lepaskan kamu. Gitu aja. Nah, itu akhirnya ya ini kan, dia manifestasikan dirimu lagi. Dia ngerasa apa ya? Ya gitulah. Sebut-sebut namamu lagi. Bahkan ada yang mendoakan kamu ya. Ya ada sih beberapa doain kamu. Mungkin aslinya sebenarnya sayang sama kamu, atau peduli sama kamu, atau khawatir dengan keadaanmu. Jadi ada ini berdoa untuk dirimu ya. Bisa dia, bisa mereka, teman atau keluarga mungkin ada juga gitu. Ini kan ya sedih banget ya. Ada yang merasa lost, merasa sedih, stres, depresi, frustasi, segala macam lah, kayak kena mental pokoknya. Ada orang yang ngerasa, kamu nggak tahu aja ya aku tuh gimana sekarang di sini, seperti apa, kamu nggak tahu semuanya gitu. Ya ada loh kayak sedih banget ya, sedih kayak apa yang dilakukan tidak sesuai dengan hatinya ya, apa yang dia putuskan tidak sesuai dengan hatinya gitu. Misalnya, aku nggak mau lihat kamu lagi, aku tidak mau menoleh dengan kamu, udah cukup drama sama kamu ya. Maunya aku kayak gitu, tapi hatiku menolak kehilangan kamu. Hatiku kayak nggak bisa gitu lepaskan kamu. Nah, ada seperti itu. Kalau mirror ini ya, cerminan twin flame ya, tahu koneksi twin flame, kuat banget koneksinya, bisa aja merasakan yang sama. Oke. Sebenarnya banyak yang ingin dijelaskan seseorang, tapi belum kesampaian atau belum bisa terkatakan gitu. Banyak loh ini kayak, wah, ini kan terutama tentang kesalahan, beberapa tentang salah paham, playing victim, merasa aku yang beginilah, kamu yang begitulah, padahal banyak yang harus dijelaskan. Sebenarnya kayak gitu, sama kayak gini loh. Ya aku mau jelaskan sebenarnya ya, kenapa waktu itu aku seperti ini, kenapa waktu itu aku seperti itu. Ya pengen banget jelaskan, kenapa aku jahat sama kamu, kenapa aku nggak mencari kamu, kenapa aku nggak kejar kamu. Aku mau cerita gitu, mau ngasih tahu. Atau kenapa aku belum minta maaf sama kamu? Kenapa aku belum jujur tentang semuanya? Kayak aku mau ngasih tahu sebenarnya sejelas-jelasnya, tapi belum kesampaian atau belum sanggup gitu, belum siap mengungkapkan semuanya. Tuh. Dan beberapa ini ada kayak salah paham, misunderstanding gitu ya, miskomunikasi, salah paham kayak ya itu orangnya nggak terbuka, orangnya nggak apa adanya. Seandainya dia apa adanya ya kamu akan tahu semuanya gitu. Misalnya seseorang kenapa begitu aneh, karena banyak isu di dalam dirinya ya,
mungkin banyak masalah di dalam dirinya. Kenapa dia beginilah, begitulah, mungkin karena faktor keluarga, faktor lingkungan, pertemanan, faktor kerjaan, keuangan, atau orang lain, atau apa gitu ya. Kayak pengen sebenarnya dibahas itu sama kamu. Ya kayak ada yang mau ngasih kejelasan. Sebenarnya kita itu jelas gitu. Cuma akunya belum ngasih kejelasan. Gitu. Sedih loh ini. Kita lihat lagi. Oke. Nah, oke. Jadi aku ngerasa ini juga ya. Ada beberapa kalian, ini memang ada tentang dia, ada tentang koneksi kamu sama seseorang. Tapi ada juga tentang koneksi kamu ya atau relasi ya dengan yang lainnya. Contohnya kayak teman, keluarga, saudara, atau siapapun ya. Ini aku ngerasa kamu harus waspada, kamu harus hati-hati ya. Soalnya orang yang kamu rasa baik belum tentu baik. Bahkan itu sekalipun orang terdekat kamu ya, sekalipun teman, keluarga, saudara, atau siapapun lah. Aku rasa jangan mudah percaya dengan semuanya ya. Karena ini masih ada aja yang mau manipulatif, mau bermuka dua, munafik atau apa ya. Ya hati-hati. Jadi jangan terpengaruh. Nanti kalau teman bilang ini, keluarga bilang ini, begitu. Ya apapun itu keputusan ada di tanganmu. Tindakan untuk hidupmu ada di tanganmu. Jadi jangan mudah terpengaruh ya. Ingatlah bahwa semua itu jangan ditelan bulat-bulat. Yang dikatakan orang, yang dilakukan orang, jangan ditelan bulat-bulat ya. Coba dicerna satu persatu. Yang baiknya diterima, yang enggak itu jangan ya. Gitu. Ini siapa ini ya? Ada sosok yang sangat memikirkan dirimu. Ada yang ingin ketemu kamu ini ya. Ada yang pengen ketemu dengan kamu. Ini kuat banget ya energi pertemuan ya. Aku sih ngerasa pertengahan tahun ini ya, bulan ini atau bulan depan, sebenarnya kuat energi kayak pembicaraan, pertemuan, itu akan jadi kenyataan gitu. Apalagi ini sama-sama berusaha, sama-sama berjuang. Apa sih yang nggak bisa? Ya kan masih ada mujizat Tuhan ya, masih ada keajaiban dari Tuhan, dari semesta gitu. Kan yang maha kuasa bisa ya membuat yang tidak mungkin jadi mungkin gitu sih. Ini kuat banget ya energi seseorang, kayak menarik energi kamu, menarik terus energi kamu. Bagaimana caranya supaya bisa bertemu kamu, supaya bisa bicara dan bersama kamu gitu. Sangat kuat ini ya, kayak memang dia nggak sespiritual kamu mungkin ya, atau ini bukan tentang spiritualitas atau apa, tapi ini tentang energi gitu. Energi itu bekerja, energi itu nggak pernah bohong. Ya segala sesuatu di alam semesta ini tuh energi gitu. Jadi kalau saya mikirin kamu begitu keras, saya berarti narik energi kamu. Nah itu yang dilakukan seseorang itu. Kayak gitu ya. Jadi ada rahasia itu, kita bongkar ini biar kamu tahu. Nah jadi ada orang yang mungkin tidak harus spiritual yang kayak gimana, tapi dia percaya bahwa ketika dia sering memikirkan kamu, ketika dia keras mikirin kamu, ya dia merasa bisa menarik energi kamu. Nah ya kayak menginginkan gitu ya dirimu. Oke.
Nah, ini dia. Ih, gemoy banget ya. Gemoy banget. Ini asli sih. Ada orangnya. Mungkin ada yang seperti kekanak-kanakan, ya. Ada yang seperti belum dewasa, belum bijaksana tentang cinta, gitu. Ya, dewasa nggak harus umur ya, itu aku ingatkan lagi. Berapapun usianya, mau banyak usianya, mau gimana juga. Ya kalau masih childish, masih egois ya masih egois. Belum bijak ya belum bijak, belum dewasa ya belum dewasa. Jadi belum dewasa dalam memahami cinta dan kasih sayang, ya. Tapi akhirnya dia akan naik level, ya. Ini akan naik level ya dalam mencintai kamu. Tuh. Jadi apa ya, kalau kita lihat ini ya, aku gemes sebenarnya. Nih, ini kartu dari sini ya. Ini kan kayak takut-takut ya, gengsi gitu ya, cemas, khawatir, tidak mau mempertaruhkan harga diri, tidak mau mempertaruhkan ego atau apalah, kayak ya masih kekanak-kanakan, maunya semaunya dia aja. Kalau masih bisa mantau kamu ya mantau kamu aja, memandang kamu dari jauh udah cukup ya, biasa saja. Yang penting bisa nyari tahu tentang kamu udah cukup gitu. Tapi ternyata naik level cintanya ya. Ternyata dia semakin dewasa, semakin bijaksana mencintaimu ya. Semakin kayak apa ya, berusaha mengerti bahwa ya aku sadar aja, aku benar-benar cinta, aku benar-benar sayang sama kamu. Jadi ya pantas ini ya, hati diberi ke kamu, pantas harus action, harus bertindak ke kamu ya. Cuma ini orangnya sensitif ya, baperan. Jadi kalau orang sensitif itu ya baperan gitu, terbawa perasaan, jadi bisa agak berubah-berubah gitu dalam bertingkah laku ya. Misalnya ya memang secara perasaan itu kuat gitu sama kamu, tapi untuk bertindak kayaknya ya masih banyak drama gitu kan. Ini kan kayak banyak drama lah. Contohnya ya udah, aku nungguin kamu di sini ya, kamu cari aku, kamu kejar aku ya. Tapi apa, ternyata ya ternyata enggak itu yang terjadi ya. Ternyata ya kamu sudah terlalu kecewa, kamu terlalu marah, bahkan kamu mau lepaskan semuanya. Kamu kayak ya udah, kamu di titik terendah mencintai orang ini, lebih kayak ikhlas aja, legowo aja, apa yang terjadi terjadilah, mau gimana dia terserahlah. Kamu kayak gitu. Ya udah. Ya dia yang makin baper sama kamu. Dia yang makin apa ya, terbawa perasaan sama kamu. Tapi ini bottom of the deck-nya. Ini kartu paling pojok ya. Ada tentang destiny, ada tentang takdir ya. Beberapa ini kayak ada takdir yang akan menggerakkan seseorang untuk menuju kamu ya. Ada juga yang memang nanti ada pertemuan, ada penyatuan. Kalau memang itu nggak sengaja terjadi ya itu takdir, itu udah kehendak ya dari yang kuasa, dari semesta. Jadi sebenarnya kayak gitu aja. So ya kamu kalau sudah berbuat baik ya udah banyak berusaha, banyak berjuang, ya udah, selebihnya serahkan pada yang kuasa. Oke, sampai di sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.